Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Rusia, teman-teman, waktu Moskow. Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas permainan saya dari ajang multi event terbesar di Indonesia, yaitu ajang Pekan Olahraga Nasional yang diadakan di Miki Holiday Resort di Brastagi, Sumatera Utara. Ini banyak di request ya, dan salah satu partai yang menarik mungkin teman-teman udah lihat video ini di YouTube lainnya ya. Dan karena waktu itu RLCS nggak ngerekam ya, karena takut mengganggu fokus pemain. Nah, tapi ada yang rekam nih. Dan ini viral banget, ditanyain, "Bang, itu kenapa di video YouTube sebelah Abang kenapa marah-marah?" Nah, baru kali ini mungkin saya agak tinggi dalam permainan catur suaranya. Penasaran kan kenapa, teman-teman? Jangan lupa nonton terus sampai habis, dan sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe. Saya akan jelaskan detail dan lengkap di video kali ini, mungkin agak panjang. Semoga ini memberikan edukasi untuk teman-teman semua. Yes, langsung saja. Ini merupakan babak catur cepat. Saya berhadapan dengan pecatur dari papan pertama. Jadi saya duduk di meja 1 melawan Master Nasional Sugeng Prastio. Di meja 2 dia ada Internasional Master Dani Juswanto. Ini pernah melatih saya juga, salah satu legenda catur Indonesia. Ya, kemudian kita langsung bahas gamenya. Ini bermain dengan pembukaan Queen Indian dan kemudian kuda F3 saya mainkan langkah B6. Saya akan bahas gamenya juga. Dan kemudian putih memilih langkah A3. Artinya pencegahan gajah ke petak B4. Ini variasi Kasparov. Kemudian saya gajah B7, putih kuda C3, saya dorong D5 dan putih gajah G5. Kemudian saya mainkan gajah E7. Kemudian dia pukul kuda, saya pukul lagi dan kemudian memukul pion D5. Kemudian saya pukul lagi dengan pion. Apa strategi yang ingin dimainkan oleh putih? Sepertinya ingin membuat gajah di petak B7 itu pasif. Jadi dia mainkan langkah-langkah seperti ini. Jadi dia pukul kuda, kemudian pukul D5, dan kemudian queen petak B3. Setup yang ada di pikiran saya adalah putih ingin G3, kemudian gajah G2. Nah, ini format waktunya adalah 15 menit dengan bonus waktu 10 detik. Lihat betapa cepatnya permainan dari putih. Nah, tapi ternyata dia lebih milih setup dengan E3. Ya, kalian akan lihat, tolong perhatikan waktunya juga ya, teman-teman, di sini. Mungkin kita kasih evolution bar kah? Nah, nggak usah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agak lama jalannya. Mungkin kita bisa kasih cepat videonya biar ketahuan langkah berikutnya apa. Nah, ini ya. Coba kita kasih speednya 1,5 supaya lebih cepat. Yap, saya mainkan langkah gajah. Saya mainkan langkah benteng ke petak E8, kemudian putih gajah E2. Di speednya saya agak cepetin. Lihat waktu lawannya. 16 menit, 17 menit. 16 menit, 17 detik. Maaf ya, saya ini agak pilek. Karena cuaca di Moskow sedang dingin, teman-teman. Dan kemudian saya jalan C6 dengan tujuan menopang pion supaya kudanya bisa keluar. Putih rokade, saya mainkan langkah kuda D7. Kemudian dia mainkan langkah benteng F ke petak D1. Nanti di momen krusial akan saya lambatkan videonya. Ini pertemuan kedua saya dengan Sugeng. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, karena Bang, kenapa di Prapon kalah sama Sugeng? Nah, ini pertemuan kedua. Waktu di Prapon saya kalah di Yogyakarta, dan ini pertemuan berikutnya saya di PON. Langsung kuda F8 dimainkan. Nah, kemudian putih benteng C1, kemudian saya kuda E6. Nah, di sini saya agak lambat, kenapa? Karena saya sedang memikirkan bagaimana setup middle game yang enak, bagaimana membangun posisi yang enak untuk hitam. Nah, tapi terlihat putih sepertinya sudah hafal mungkin atau sudah mengerti cara mainnya, jadi cepat banget. Gajah F1 dan kemudian saya menjalankan langkah G6. Ini belum jalan.
Ya, tujuan dari langkah G6 apa sih? Tujuannya untuk eh menarik gajah gelap saya di petak F6 untuk G7. Kemudian saya ingin dorong F5, memperkuat posisi petak E4, menjaga petak center. Wah, lama nih mikirnya nih hitam nih. Lama banget pikirnya. Ya, di meja 2 DKI, ya jadi saya membela tim, sorry bukan DKI lagi ya, DKJ. Ini ada International Master Jody Setiaki, di meja 3 ada meja 3 kemarin tuh Adit atau Gilbert ya, yaitu International Master juga, kemudian yang terakhir International Master. Saya aja masih Video Master, tapi malah dipasang di papan 1 karena elo ratingnya paling tinggi untuk catur kilat teman-teman. Nah, jadi ini nyusunnya itu berdasarkan apa sih? Ini berdasarkan elo rating. Nah, putih G3, gajah G7, dan kemudian putih H4. Nah, kebetulan elo rating saya paling tinggi. Untuk mencapai International Master, saya membutuhkan sekitar 70 elo rating lagi untuk menjadi International Master. Kemarin waktu keliling Eropa, mendapatkan 3 norma, melengkapi 3 norma Master Internasional yang dibutuhkan. Gajah D2, G2, kemudian saya naik dengan Menteri D6, menjaga petak E5, kemudian putih Menteri A2. Apa tujuan dari Menteri A2? Pastinya ya, seorang master memiliki tujuan untuk B4 nih. Jadi kalau master jalan pasti, wah nih ada tujuan apa nih? Gitu guys. Terlihat ya, kedua permainan solid, tapi saya merasa bahwa putih memiliki chance untuk mengganggu lewat ini nih. Gangguan pion C6 dan D5. Jadi dia mau B4, B5 itu tujuannya sangat bagus. Makanya di sini saya coba untuk how to defend this position gitu. Gimana caranya untuk supaya menjalankan langkah profilaktik. Apa tuh langkah profilaktik? Yaitu langkah pencegahan ide dari lawan. Mungkin kita perlu langkah profilaktik. Ya, lihat waktunya, putih 17 menit. Hitam lama banget mainnya, tinggal 11 menit. Mikir mulu dia. Udah kayak mikirin negara deh. Ya, tapi kita karena masih ada waktu ya, jadi kita mesti cari langkah yang paling terbaik lah gitu. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, untuk sekelas multi event terbesar di Indonesia seajang PON ini, itu bukan hanya skill doang, tapi mentality juga diperlukan dalam bermain. Nah, jadi tidak hanya sekedar cepat doang pada saat catur kilat, tapi kita juga harus benar-benar akurat. Nah, lihat putih langsung B4. Nah, di sini dengan tujuan B5. Nah, saya di sini udah mulai kepikiran, langsung aja taktis dengan B5. Biasanya kalau main catur cepat emang kelihatan ya ide dari pemain catur tuh, oh dia jalanin sebelah sini, pasti dia mau ganggu yang sebelah. Misalkan dia menjalankan langkah pion di C3, oh berarti dia mau jalanin pion di C3 itu. Mau dobrak. Nah, ini langsung B5. Nah, tapi saya juga mengerti bahwa resiko yang saya ambil dengan langkah B5 ini adalah ada petak C5 yang kosong ya. Jadi mungkin putih bisa setup dengan kuda S1, kuda D3. Nah, tapi di sini putih menteri B3 dulu. Apa tujuan dari menteri B3? Menurut saya ingin A4 nih. Ya, mau ganggu lewat situ. Ih, bedanya 6 menit. Lama banget, hitam. Nah, kalau kita sebagai hitam ya, kalau kata siapa tuh, Michael Tal atau Bobby Fischer, kalau kita sebagai hitam untuk cari remis doang itu sama aja kriminal ya. Jadi kita pada saat ada kesempatan lawan menjalankan langkah tidak menyerang, baiknya kita berani untuk mengambil inisiatif. Nah, ini saya langsung A5 dan kemudian putih kuda S1. Ya, dengan tujuan apa? Sangat baik ya. Dia kuda D3 untuk kuda ke petak C5. Nah, mikir lagi dah hitam. Ya, saya memikirkan bagaimana untuk manfaatkan atau mendefense posisi kuda D3, kuda C5 atau gimana cara nyerangnya nih. Nah, saya mainin langkah kuda D7, putih mainkan langkah kuda D3, kemudian saya gebuk pion B4 dulu.
Ya, kemudian makan dulu pion B4 dengan pion. Nah, lihat ya, tangan saya udah mulai gini, lagi benerin skrup yang ke arah otak. Enggak lah. Nah, kemudian saya mainin langkah kuda B6. Kenapa? Karena saya lebih milih untuk memplot kuda ke petak C4. Saya juga mencegah ini ya. Hati-hati nih, takutnya ada kombinasi pada petak B5 dan ada ancaman pada petak D5. Kuda C5 pengancam. Ya, lama banget, tinggal gajah mundur doang nih orang mikirnya. Kita tunggu. Ya, karena saya mungkin ada pilihan lain ya pada saat itu. Apakah dijaga dengan benteng, tapi takutlah ada kombinasi, saya gajah C8 aja. Kemudian putih mengambil jalur dengan benteng A1. Ide yang sangat bagus ya. Di saat hitam di sini kesulitan. Enak putih atau enak hitam teman-teman menurut kalian? Nah, kemudian saya mainkan langkah gajah E6 dengan tujuan koneksi benteng di petak A8. Lihat waktunya masih banyak sekali, padahal tadi mulainya 15 menit dengan bonus waktu 10 detik. Putih kembali lakukan manuver dengan kuda E2. Ya, tujuannya terbaca ke petak F4. Kemudian saya taktis gajah F7. Dan kemudian dia mainkan langkah kuda F4. Saya nggak ngerti nih tujuannya apa ya. Kuda F4 mungkin mau H5, tapi saya akan G5. Ya, dan kemudian saya masuk kuda C4. Jadi, at this moment, pada saat momen ini, saya mulai menilai bahwa putih hanya sekedar muter-muter aja, tapi tidak ada progres yang jelas yang ingin dimainkan oleh putri. Nah, makanya di sini saya mulai merasa nyaman dengan masuknya kuda ke petak C4. Dan lihat, menteri C3. Apa tujuannya? Mungkin dia mau tukar benteng, dan kemudian ketika dimakan lagi, putih ingin benteng A1. Ya, kalau kita menganalisa ya, seorang master bermain pasti ada tujuannya. Jadi, mungkin itu tujuannya. Dan kemudian kira-kira gimana cara hitam untuk lakukan serangan, teman-teman? Ya, saya setup H6. Ya, kemudian putih kuda ke petak D3. Oke, di sini saya sedang berpikir, kira-kira mikirin apa, teman-teman? Coba tebak. Yes, saya lagi mikirin bahwa setelah kuda D3, ada langkah menarik yang bisa hitam mainkan. Tebak langkahnya, teman-teman. Beb, Beb, ini aku buatin sarapan. Ini jus ya. Oke, kita sambil nunggu langkah hitam yang lambat ini. Tadi mau bikin telur tapi takutnya dimakan. Udah itu aja roti. Yoi. Lama ya mikirnya. Kira-kira bapak-bapak jaket putih ini lagi mikirin apakah berani atau tidak. Ini jadi experience-nya gini yang saya mau bagikan. Pada saat momen ini, ketika kita main bergu itu beda dengan main individual. Jadi beda ketika dengan main perorangan. Ketika kita melakukan langkah yang membuat nah ini lihat ada gerakan saya ke kanan, itu saya sedang mikirin apakah ini akan berhasil atau tidak. Jadi kalau ingin melakukan aduh low lagi ya laptop gue. Jadi kalau kita mau lakukan kombinasi, pastikan itu akan berhasil dan membuat teman sebelah kita itu nyaman, teman-teman, ketika bermain. Jadi Jody ini nyaman lah ngeliatnya. Nah, ini asal-asalan gak temen gue main. Nah, makan E3, makan lagi. Ya, di sini lawannya bingung. Coba kira-kira apa jawabannya, teman-teman, yang bagus. Ya, yang kelihatan ya ada benteng A8 ya, skak. Saya juga udah menghitung benteng A8, kemudian raja ke petak H7, kemudian benteng A7. Nah, mungkin akan seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya udah bikin beberapa langkah nih.
udah makan, benteng makan, dan kemudian benteng A3 ya 3 langkah lebih lah. Hampir 5 langkah. Ya, disinilah lawan menjalankan benteng A8, Raja A7, benteng A7, dan ya sebentar lagi akan ada tragedi. Benteng A8, Raja H7. Tragedi. Tragedi saya. Bukan marah-marah sih, tapi menegaskan aja. Apa yang terjadi? Ya, masih berpikir. Ini videonya saya kasih kecepatan 1,5 ya, teman-teman. Jadi biar agak cepat. Bingung lawannya di sini, mungkin benteng A7 akan bolak-balik ya, remis ya. Nah, di sini malah ini malah ngeliatin temennya yang lain. Kayak seolah-olah apa ya, mungkin dia nggak mau remis atau dia mengambil remis rugi nggak buat timnya gitu. Nah, kejadian uniknya malah temennya yang belakang kalah semua 3-0. Ada yang remis 1. Apa 4-0 ya? Lupa aku. Nah, papan kedua kalah, yang aku tahu papan kedua kalah, papan ketiga juga menang, tapi papan keempat aku lupa. Menang juga mungkin. Apa 4-0 ya? Lupa aku. Nah, lihat waktunya terus berjalan, tapi si bapak-bapak jaket putih ini, si hitam ini tetap fokus ke papan. Kenapa? Artinya, kalau kita dalam posisi seperti ini, lawan mau ngapain pun gitu ya, kita fokus aja dengan permainan kita. Nah, kemudian benteng A7 balik. Nah, di sini saya menghitung dan juga akhirnya saya tanya nih, bingung, ini udah 3 kali bolak-balik belum ya? Nah, saya tanya, remis nggak ini? Terus saya coba tanya ke wasit. Nah, akhirnya ya jadi gini, prosedur untuk kita bertanya pada wasit, kita itu harus mematikan waktu. Jadi waktunya di pause dulu. Tapi putihnya ini terus memencet jam. Jadi prosedur pada saat kita untuk menanyakan wasit ya jangan dinyalain waktunya gitu. Karena kan kita lagi ada wasit nih, jadi kita tanya wasit dulu. Nah, di sini saya bilang dia tetap ngeyel, dia tetap ngidupin jamnya, dan terus saya bilang dalam bahasa Inggris, saya lagi ngobrol sama wasit gitu. Saya nggak ngomong sama kamu gitu kan. Kalaupun dia sebenarnya kan dia nggak usah ngerasa keganggu. Jadi saya lagi ngobrol sama wasit, biarkan wasit menjelaskan gitu karena itu wilayahnya wasit gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa dia gatel banget untuk ngidupin jam. Lihat jamnya terus jalan ya. Nah, lihat jamnya terus jalan, saya mungkin lupa nih untuk matiin. Nah, terus sampai pemain senior yang sebelahnya pada ini sampai bilang kamu diam dulu gitu. Ya gemes juga sih soalnya ini ngomong dulu padahal saya lagi komunikasi sama wasit gitu. Akhirnya dihidupin lagi dan ya udah, malah saya menemukan langkah terbaik. Jadi dalam situasi apapun ya udah kita tetap fokus gitu ya. Dan artinya kalau ya saya di sini sampai bilang bahwa kita lagi main yang ada wasitnya, bukan main di kampung gitu. Jadi maksudnya biarkan wasit memutuskan dulu. Kalaupun saya salah, biarkan wasit yang menjelaskan gitu. Dan ternyata memang baru 2 kali. Nah, kemudian saya memilih langkah berbeda. Nah, dan akhirnya malah dia jadi bingung setelah menteri G3. Jadi begini kejadiannya. Ya, hitungannya baru 2 kali kata wasit. Nah, wasit tuh sampai ngelihat layar dulu. Udah berapa kali. Dan baru saya sini memilih menteri G3. Ini video ini juga ditunggu ya sama wasitnya. Kapan yang partai kemarin dibahas katanya. Karena wasitnya juga nonton RL Chess. Saya bilang nantilah kalau udah selesai PON, takutnya ada yang baper. Nah, sebenarnya saya santai-santai aja di sini ya. Cuman tadi itu tuh ada apa ya, sebagai pemain attitude yang harus diketahuin ya. Jadi pemain catur juga harus tahu rule dan sistem bagaimana bermain catur gitu. Karena kita bukan main di pos ronda yang
keputusannya itu diambil sama dua pemain. Tapi di sini ada wasit juga. Wasit kan juga ada sekolahnya gitu. Jadi kita biarkan aja wasit yang memutuskan. Bahkan di sini ditunjukkan oleh pemain senior ya pada ini bahwa dia juga tidak ikut campur, tapi dia di sini malah menenangkan pemainnya gitu. Biarin wasit yang memutuskan gitu. Nah, itulah etika yang harusnya dikedepankan oleh pemain. Gitu. Jadi pemain catur jangan cuma ngerti skakmat atau pemain yang bagus doang, tapi tahu rule-nya. Nah, akhirnya coba kita ya bingung ya di sini hitam kalau secara permainan apa sih ancaman yang ingin dilakukan oleh hitam? Benteng E2 ancam skakmat tidak bisa dicegah. Ya, sementara ancaman lainnya apa? Pukul pion H4, pionnya kita habisin, kemudian mengambil pion petak D4. Ya, kalau benteng F7, maka benteng E2 tidak akan bisa dicegah untuk skakmat kemanapun ya. Kalau let's say dia makan begini, benteng E2 gimana jaganya? Gak bisa. Gak bisa, bos. Nah, makanya dia pilihan terbaiknya mungkin Menteri D2. Atau saya mengkalkulasi juga nih, pikiran ya sambil dia mikir, lihat deh, waktunya dari 15 menit tadi malah digunakan Spain untuk meratapi posisi yang udah susah gitu, bukan dimanfaatkan pada saat momen yang tepat. Nah, di sini saya sempat kalkulasi juga kalau putih benteng F7 mungkin jadi pilihan menarik ya pada saat benteng E2, kemudian benteng G7, kalau dimakan maka ada pilihan kuda E6. Kuda E6 tujuannya apa? Kudanya ke petak F4 jaga gajah. Tujuannya apa? Kalau misalkan dimakan gratis gini, ya dia masih punya gajah dan kuda. Ya, tapi secara permainan memang akan sulit juga gitu untuk dipraktekkan. Nah, atau pada saat benteng G7, saya juga memikirkan kalau Raja H8. Nah, tapi di sini juga ada jawaban benteng. Ya, kalau benteng G6 nggak bisa ya. Benteng G6 ada benteng G2. Ada checkmate. Nah, jadi setelah benteng G3 memang rumit akhirnya untuk pemain putih. Ya, lihat waktunya akhirnya hanya digunakan untuk meratapi ini. Lihat, ini saya cepet-cepetin ya. Ya, lihat. sampai akhirnya dia bengong aja. Ya, lihat waktunya jadi sama ya. Nah, jadi satu kesalahan tadi kena kombinasi langsung membuat hitam jadi sulit. Lihat, dia hanya termenung aja sampai akhirnya dia jalan ya. Nih, dia jalan menteri ke petak D2. Kemudian saya mengambil pion petak D4. Dari sini nih, saya makan. Nih ada ancaman double check. Nah, di meja kedua malah putih menang. Nah, besoknya juga pada ini juga nanya kemarin kenapa gitu, ketawa. Biasa dalam permainan catur. Raja ke petak F1 dimainkan. Nah, ini setelah pertandingan juga teman saya ternyata ketawa juga di meja kedua gitu. Kenapa lu bang? Nah, ini posisi yang menarik untuk dibahas teman-teman. Kira-kira apa langkah terbaik putih di posisi ini? Karena mas-mas jaket putih menemukan langkah terbaik ya. Boom! Benteng makan kuda. Ya, karena ini main catur cepat dibutuhkan kecepatan untuk berpikir ya. Jadi saya ambil sederhana aja benteng makan kuda. Ya, dengan tujuan menukar ya. Tapi pion saya udah banyak nih, udah sekampung. Nah, kata teman saya juga waktu saya ngomong pakai bahasa Inggris ya. Saya bahasa Inggrisnya I don't talk with you, I talk with arbiter gitu katanya. Kata teman saya, itu dramain apa sih kok ada orang ngomong bahasa Inggris katanya. Oke, kita lanjutin. Udah jalan belum ya? Ya, akhirnya dia benteng F7.
Kemudian saya jalan raja G8, dia makan pakai kuda, saya makan lagi. Kenapa dia harus makan pakai kuda? Kalau makan pakai queen checkmate. Ya udah, saya punya pion berapa tuh? 6 lawan 2. Pertandingan dilanjutkan. Ini videonya sudah selesai. Akhirnya nih, sampai sini ya, videonya sudah selesai. Ya, ada bagian keduanya. Nah, tapi kita lanjutkan lagi. Menangnya adalah pada saat kuda E1, kemudian saya gajah C3, menteri F2, saya makan dan ambil pionnya. Ya, akhirnya menang dengan pion sekampung. Ya, dijalanin aja nih, dorong terus, dan akhirnya menyerah. Nah, itulah yang terjadi, teman-teman. Semoga video ini... Lah, kameranya diem dari tadi. Ya... Ya oke teman-teman, kameranya diam tapi saya udah jelasin dengan suara yang jelas ya, mungkin bisa bermanfaat. Teman-teman, video ini semoga memberikan edukasi. Jadi apa yang terjadi tadi, saya klaim 3 kali langkah yang sama bolak-balik. Saya klaim untuk remis, tapi ternyata baru 2 kali. Nah malah jadinya saya malah jadi menang ya, batal klaim. Malah saya lanjutin dengan langkah berbeda. Mungkin kalau saya pilih langkah sama akan terjadi remis. Tapi saya berani untuk memilih langkah berbeda untuk menang. Ya teman-teman. Dan akhirnya saya memenangkan pertandingan. Dan di Pekan Olahraga Nasional tahun ini prestasi saya meningkat. Yang sebelumnya saya mendapatkan 1 medali emas, 1 medali perak di ajang PON Papua. Tapi di Brastagi ini saya mendapatkan 2 medali emas. Dan tim DKI Jakarta, tim Percasi Jakarta menjadi juara umum dengan kumpulan 8 medali emas, teman-teman. Dan ada perunggu, kalau nggak salah 1 perunggu atau 1 perak 1 perunggu atau berapa gitu. Nah tapi tim Jakarta keluar sebagai juara umum. Teman-teman, gimana menurut komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini berkembang. Ya, tidak ada hard feeling atau perasaan apapun. Ini sebagai pembelajaran juga untuk saya. Bahwa kita akan menghadapi permainan-permainan seperti ini. Semoga kalian bisa mengambil